Jadi gini, lahan subur belum tentu produktif. Tapi kalau lahan produktif, insya Allah pasti subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah siap semuanya? Tolong simak dulu. Dan sekali lagi, tolong jangan dulu bertanya. G. Jangan dulu bertanya sampai ayah selesai menerangkan. Biar jenengan nggak mumet ya. Nanti pun kalau apa namanya, kalau pas selesai, nanti pun ayah kasih kesempatan untuk bertanya. Oke, paham ya? Biar ayahnya nggak ribet gitu kan. Nanti terputus-putus malah jadi jenengan jadi mumet yang dengerin ya. Kan ini harus diluruskan ya, harus diluruskan. Selama ini kan banyak pemahaman orang, teman-teman lah di lapangan, siapapun lah ya. Banyak yang sepertinya belum begitu memahami fungsi nutrisi ataupun pupuk itu sebenarnya gimana, terus kolerasi hubungannya dengan apa, kesuburan tanah ya, dengan keasaman tanah, dengan kejenuhan basa, dengan nilai tukar kation atau KTK. Ternyata banyak yang belum paham ini ya. Ini yang harus kita lurusin dulu deh ya. Percuma kita membahas sebuah SOP, sebuah teknologi bla 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 kalau dasarnya ternyata belum begitu ngerti. Ujung-ujungnya nanti nggak akan ada perubahan yang signifikan ya. Gitu ya. Benar? Jadi ibarat gini, ibarat kita ngajarin apa? Ngajarin orang suatu keilmuan, sementara dasar keilmuannya sendiri itu mereka nggak paham. Ya ujung-ujungnya kan nggak maksimal nanti hasilnya gitu ya. Oke, kita mulai aja ya. Kalau sudah siap dimulai, silakan catat biar nggak lupa. Barabai, Barabai Kalimantan Selatan, kui pi kabare. Gimana? Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, kita mulai. Om, gimana Om? Kalau sudah siap, monggo jawab dong. Sudah siap belum? Siap, oke. Kalau siap, kita mulai ya. Tolong simak baik-baik penjelasan ayahnya. Nanti setelah ayah persilakan untuk bertanya, silakan bertanya. Oke? Waalaikumsalam. Sekarang gini, bentar. Ini dasarnya dulu, dasarnya dulu. Antum belajar teknik buat pupuk seperti apapun, siapapun yang ngajarin, tidak akan begitu terasa efeknya ketika dasar yang sekarang mau kita bahas, jenengan nggak ngerti, ya. Makanya nggak aneh kalau kemudian banyak yang akhirnya di perjalanan ketika budidaya masih banyak kasus gitu, ya. Karena rupanya belum begitu paham, ya. Ini tanaman, berbudidaya tanaman, apapun tanamannya, mau tanaman sayuran kayak mau yang sekali berbuah, sekali panen, yang panen berkelanjutan, mau tanaman keras, apapun tanamannya sama. Oke. Sama ya, nggak ada beda-bedanya. Prinsip dasarnya sama. Oke. Nah, sekarang gini. Sebelum berbudidaya, jenengan harus ngerti dulu apa lahan yang mau kita tanam itu seperti apa, ya. Faktor yang berpengaruh itu secara garis besar ada 4. Yang pertama, ini yang pertama, nilai tukar kation, ya, KTK itu harus tinggi. Ini yang pertama. Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian yang kedua, derajat keasaman tanah atau pH tanah. Apakah dia asam atau sebaliknya dia basa. Oke, nanti pun ini kita akan bahas juga.
Yang ketiga, kejenuhan basah. Oke, ini pun harus paham apa yang dimaksud kejenuhan basah. Bentar. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat, tekstur tanah, ya, atau kontur tanah. Oke. Nah sekarang gini, ketika jenengan nggak paham empat masalah ini, sehebat apapun pupuk yang jenengan masukin, mungkin nggak akan begitu ngepek ke tanamannya. Jadi tanah seri gini, pupuk itu nggak ada yang bagus, nggak ada yang nggak bagus, selama kandungan makro mikronya ada, ya wes bodoh apapun mereknya, ya. Yang penting kan untuk makro mikro ada N-nya, ada P-nya, ada K-nya, ada CA, ada MG, ada S, ya kan? Jadi apa? Yang penting itu komplit, benar. Oke? Bukan soal itu mahal atau murah. Bisa dipahami. Awas, banyak yang karena kekurang pahaman ini akhirnya banyak apa? Banyak yang ke apa istilahnya tuh? Apa? Kalau ketipu sih enggak sih sebetulnya ya. Dikiranya ini contoh nih. Urea, oke, okay, murah kan? Ada lagi produk-produk yang dari luar entah impor atau apa yang nilainya pada sebetulnya sama kode itu juga yang kita mau ambil NN-nya juga ya. Yang permasalahan bukan soal itu mahal atau murah, tapi apa, bisa nggak diserap oleh tanaman. Nah faktor utama yang bisa diserap oleh tanaman itu apa? Itu tadi KTK-nya harus benar, pH-nya harus benar, terus kejenuhan basahnya juga harus benar. Tiga itu benar, insya Allah benar. Apapun pupuk yang dimasukin. Bisa dipahami? Oke? Ini tolong dicerna dulu di sini. Ya. Jadi gini, lahan subur belum tentu produktif. Tapi kalau lahan produktif, insya Allah pasti subur. Itu perbedaannya. Oke? Produktif yang kayak apa sih maksudnya? Ya produktif itu yang mana? Yang ketiga unsur pokok tadi, penunjang tadi di dalam tanah, selain tekstur, kemudian KTK atau nilai tukar kation, ataupun pH, derajat keasaman, ataupun kejenuhan basah, itu semua stabil, normal, insya Allah apapun yang kita masukin akan bisa terserap sempurna oleh tanaman. Oke, bisa dipahami sampai situ, ya. Nah sekarang bahasan nomor 1, tolong disimak dulu ya, jangan dulu nanya ya. KTK, apa sih KTK gitu kan? Nilai tukar kation, dan ini mutlak wajib tinggi. Kenapa? Tanaman hanya akan bisa menyerap, bukan unsur, ya. Tapi apa? Kation yang akan terserap oleh akar itu. Artinya, ketika nilai tukar kationnya rendah, maka daya serapnya pun akan rendah. Ini harus dipahami. Nah, terus KTK sendiri tersebut di mana atau bagaimana caranya agar bisa normal di atas rata-rata atau bahkan tinggi, ya, bisa dipahami? Itu adanya biasanya faktor yang paling mendukung dan paling signifikan adalah apa? Apa coba? Kandungan organik di dalam tanahnya, ya. Jadi sebelum kita budidaya, pastikan kandungan C organik di dalam tanah itu harus tercukupi, harus berimbang. Kalau itu nggak diperhatikan, yuk masukin apapun pupuknya, apapun merek pupuknya, semahal apapun pupuknya, nggak akan terserap. Karena nilai tukar kationnya nggak cukup, otomatis tidak akan terserap sempurna. Sementara yang bisa terserap oleh tanaman kalau sudah dalam bentuk kation kan begitu. Oke, bisa dipahami? Ya. Jadi sekali lagi, pastikan KTK sudah tercukupi. Di mana? Di lahan kita yang mau kita tanemin. Nah,
Untuk bisa menaikkan nilai KTK, maka C organiknya harus masuk. Permasalahan di petani di Indonesia jarang yang mengukur KTK berapa di lahannya. Gitu. Makanya ayah di pola KP2M ada suatu konsep, ya, apa harus masuk C organik, entah dari bahan kompos monggo, mau dari pupuk kandang silahkan, mau dari asam humat silahkan, ya. Karena kalau itu tidak masuk, nilai KTK di lahan kurang, bubar jalan. Pertumbuhan tanaman tidak akan bagus. Kenapa? Tidak bisa menyerap unsur yang kita masukkan ke lahan secara optimum. Akhirnya pertumbuhan tanaman jadi terganggu. Oke. Sejelek-jeleknya 1 ton untuk 1 hektar. Dengan catatan, bahan organiknya sudah dalam keadaan matang atau sudah kita reaksikan, sudah kita uraikan. Oke, bisa dipahami? Ya. Agar apa? Agar nanti terbentuk nilai KTK yang ideal di lahan kita. Ketika nilai KTK-nya ideal, insya Allah semurah apapun pupuknya akan terserap oleh tanaman. Bisa dipahami? Tolong ini kunci dasarnya ini harus dipahami, ya. Soal bahan nanti si organiknya atau bahan organiknya terserah tidak mau apa, mau bahan dari rumput-rumputan, daun-daunan, baik dari pupuk kandang, podok, sakar, apa yang ada di dekat lahan Anda. Jangan bikin pusing. Ya. Tapi sekali lagi harus sudah dirombak dulu, diuraikan dulu, ya. Terserah dengan probiotik apa atau dengan dekomposer apa. Kalau KP2M kan kita pakai apa? Pakai KRR kan. Ya, biasanya butuh waktu minimalnya itu 2 minggu minimal, lebih lama lebih bagus biar betul-betul sempurna, ya. Setelah itu apa? Kita harapkan nilai tukar kation atau KTK-nya apa? Jadi cukup. Insya Allah pupuk ketika masuk ke lahan akan terserap sempurna. Ya. Jadi sehebat apapun pupuknya, semahal apapun pupuknya, nggak akan ngepek kalau KTK-nya jeblok. Bisa dipahami, Om? Ya, itu yang pertama. Ya, boleh nggak lebih dari 1 ton, itu lebih bagus. Minimal 1 ton. Tapi sekali lagi, 1 ton itu yang sudah dirombak, ya, sudah diuraikan. Jangan yang mentah. Ya. Awas, mentah ataupun mateng, ya, bahan organik bukan berarti lama tidaknya pupuk tersebut ada, bukan. Contoh, ya saya punya pupuk kandang, misalkan pupuk kandang sapi, ini umurnya udah 2 tahun, udah 3 tahun, atau 10 tahun sekalipun, apa itu udah matang? Belum tentu. Kalau belum terurai ya masih mentah. Paham? Oke? Ya. Nah, pembentuk C organik yang paling simpel dan paling murah, ya, apa itu? Humid asid atau asam humat sama asam sulfat, ya. Tapi tetap walaupun asam humat kita masukin ke lahan, tetap bahan organik harus ada. Biar apa? Biar tekstur tanah, kontur tanah menjadi lebih subur, lebih poros, ya. Biar apa? Biar ada rongga-rongga di dalam tanah, hidrogen sama oksigen bisa normal. Karena tetap yang namanya hidrogen sama oksigen berpengaruh besar di mana? Di proses penyerapan unsur hara tadi, baik makro maupun mikro. Oke. Jadi saran ayah, ya, bahan organik tetap masuk, sejelek-jeleknya tuh 1 ton untuk 1 hektar, sejelek-jeleknya. Lebih banyak tentu lebih bagus. Habis itu biar yakin C organiknya terbentuk dengan sempurna, masuklah asam humat. Ayah udah laitan tadi cara bikinnya. Sejelek-jeleknya itu 8 sampai 10 liter untuk 1 hektar diolah lahannya. Tapi bukan berarti
Berarti arti cukup satu olah-olahan? Enggak, biar tetap terjaga sejelek-jeleknya 10 hari sekali asam umatnya masuk atau kandungan C organik masuk. Oke, biar apa? Biar KTK-nya tetap terjaga. Paham? Itu yang pertama, ya. Sekarang yang kedua. Yang kedua, derajat keasaman tanah atau pH. Gini, ketika derajat keasaman tanah atau pH di bawah 5,5 atau pH-nya rendah, maka nanti yang akan dominan adalah kation aluminium ferrum. Oke. Akhirnya ketika itu yang dominan aluminium atau ferrum itu kan unsur asam itu ya, yang mengandung Al ataupun H ya, atau hidrogen H. Ketika itu yang dominan, maka dia akan mengikat, terutama fosfor akan terikat oleh aluminium. Oke. Artinya apa? Artinya apa? Tanaman tidak akan sempurna dalam proses penyerapan nutrisi, baik makro atau mikro, karena semua dalam keadaan terikat oleh aluminium ataupun oleh ferrum. Oke. Dan itu akibat dari apa? Derajat keasaman kurang dari 5,5. Jadi N kurang begitu optimum, ya. P apalagi, K juga sama, ya. Nah, artinya apa? Kita harus menstabilkan pH agar nanti yang dominan adalah pH Ca sama Mg, maka itu harus tercukupi, ya. Biar apa? Biar aluminium tidak bisa mengikat, ya. Ketika pH di atas 6, aluminium tidak akan bisa mengikat apa-apa, ya. Bisa dipahami? Makanya kenapa saya sering wanti-wanti pH jaga. Karena ketika pH-nya di bawah 5,5, maka nanti yang akan dominan adalah aluminium ferrum, dan itu akan mengikat unsur-unsur yang lain, ya. Bisa dipahami? Oke. Nah, setelah itu, ya, untuk mengantisipasinya gimana? Maka harus masuk unsur CaMg, kalsium sama magnesium. Ketika yang dominannya adalah kalsium dan magnesium, maka keasaman akan naik, ya. Bisa dipahami? Nah, ketika derajat keasaman naik, karena yang potensial atau yang berperan penuhnya adalah CaMg, maka aluminium ferrum tidak akan berfungsi, tidak akan mengikat unsur yang lain, aman. Nah, makanya wajib derajat keasaman itu di atas 5,5, sejelek-jeleknya 6. Oke? Bisa dipahami? Ya? Udah dibilangin, jangan dulu nanya. Ya. Lanjutin. Jadi kesimpulannya apa? Jenengan harus bisa mempelajari. Lihat apanya. Kalau nggak punya alat pH meternya, lihat pertumbuhan tanaman. Saat pertumbuhan tanaman kurang bagus, berarti pH sudah ngedrop. Makanya di pola KP2M, pola kita, pola ya, setiap kali mau masuk nutrisi, CaMg juga dibarengin. Kenapa? Bagaimanapun juga tanaman juga menyerap unsur atau kation Ca sama Mg. Lama-lama kan habis juga. Bisa dipahami. Ketika itu habis, maka aluminium akan menjadi apa? Akan bereaksi lagi, diikat lagi unsur makro mikro yang lain. Makanya nanti kesannya banyak masalah ketika nutrisi nggak naik, nggak tersuplai akar,
Kan ujung-ujungnya jadi sakit tanamannya. Gara-gara apa? Gara-gara derajat keasaman tidak dalam keadaan netral, ya. Jelek-jeleknya 6, idealnya tuh 6,5 sampai 7. Bisa dipahami? Oke, ya. Nah, jadi kesimpulannya Pak, jaga pH tanahnya. Jangan sampai kurang dari 6 titik. Oke. Makanya harus rutin masuk apa? Unsur Ca sama Mg dalam setiap pemberian nutrisi. Mau seminggu sekali silakan. Mau 2 minggu sekali silakan. Lihat kondisinya. Kalau ayah sarankan tuh seminggu sekali. Insya Allah aman. Kenapa? Karena nutrisi yang kita masukkan akan terserap full oleh tanaman. Tanaman akan tercukupi, insya Allah sehat. Oke, lanjutin. Yang ketiga, kejenuhan basah. Semakin tinggi kejenuhan basah, maka kenapa? Karena kejenuhan basah itu berbanding lurus dengan pH itu tadi, dengan keasaman tadi. Oke. Nah, yang mengandung basah itu apa? Itu tadi, ya, Ca, M, G, ya, itu berbanding lurus. Ya. Nah, di mana kita bisa dapetin CAMG? Monggo terserah. Mau dari kapur silakan. Oke. Mau dari yang murnian juga silakan. Bisa dipahami? Ya. Jadi 3 faktor tadi jenengan pegang, insya Allah tanaman jenengan akan normal. Kenapa? Kenapa coba? Karena nutrisi yang kita masukkan ke lahan akan terserap optimum oleh tanaman. Jadi kesimpulannya apa? Jangan pelit di awal. Agar apa? Agar tekstur tanah jadi gembur. Kemudian apa? KTK-nya normal, pH-nya normal. Kalau itu belum siap, jangan sekali-kali nanam. Siap-siap amburadul. Bisa dipahami? Oke? Ini mohon maaf ini. Kasihan. Jangan sampai teman-teman dimanapun berada nih, se-Indonesia terutama ya, nanam kasus. Berapa kerugian? Kasihan kan? Ya. Udah harga nggak pernah jelas, budidayanya juga amburadul, ya rugi terus akhirnya. Terus kapan sugihnya? Kapan kita bisa sejahteranya? Kan gitu. Nih. Percuma ayah ngajarin bikin pupuk irit segala macam ketika 3 faktor yang mendasar ini jenengan nggak ngaham, ujung-ujungnya kok punya aku ya nggak bagus-bagus sih ya. Karena jenengan nggak ngerti apa dasarnya. Karena hakikatnya bertani kita ngurus tanah sebetulnya, ya. Awas, tolong dipahami. Hakikatnya kita bertani adalah apa? Ngurus tanah. Ngurus tanahnya bisa, benar. Insya Allah tanamannya akan normal. Oke. Bisa dipahami ya? Oke. Jadi sekali lagi, tolong diperhatikan. Jadi solusinya, nggak usah banyak komentar, nggak usah banyak nanya. Antum masukkan minimal, ini minimal untuk 1 hektar sebelum cocok tanam, sebelum olah lahan nih. Masuk kandungan organik terserah apapun ya. Mau pakai kotoran hewan silakan, mau pakai kompos silakan ya. Semakin banyak semakin bagus, minimal 1 ton. Tapi yang mana? Yang sudah kita apa? Uraikan ya, atau kita fermentasikan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, masukkan kandungan CAMG ke lahannya ya. Kemudian ukur berapa pH tanahnya, minimalnya 6,5. Oke, bisa dipahami? Yang ketiga, masukin asam fumat sama asam sulfat ya, minimalnya 8 liter per hektar ya, minimal, bagusnya 20. Tapi 8 sampai 10 liter sebetulnya udah cukup. Cuma tetap awas, bukan hanya sekali saat olah lahan toh, tetap harus berkesinambungan. Om, kenapa? Karena kan unsur yang tadi, mau asam umat kek, mau CAMB itu kan tetap terserap juga oleh tanaman. Kalau nggak ditambah lagi, habis ya jeblok lagi. Makanya banyak kasus
Di masa vegetatif, oke, hijau royo-royo, bagus. Ya, begitu mau masuk masa berbunga, mulai banyak kasus. Kenapa? Jenengan nggak diimbangi. KPK-nya jadi turun, pH-nya jadi turun, maka sering-seringlah ngukur. Ketika pH 6,5, artinya apa? KTK benar, ya. Kejenuhan basah pun benar. Itu aja bang, biar nggak pusing. Bisa dipahami? Ya. Antum bisa tahu KTK normal ataupun KB kejenuhan basah normal kalau pH-nya 6,5, berarti yang dua itu normal. Ketika pH kurang dari 5,5 berarti KTK enggak normal, KB pun atau kejenuhan basah enggak normal. Itu indikasinya begitu aja. Oke, bisa dipahami ya? Makanya di awal jangan pelit karena kasusnya nanti ke depan. Kesimpulan yang kedua, kebutuhan organik sama kalsium dan magnesium harus rutin masuk sarana ya seminggu sekali biar tetap terjaga, KTK terjaga, KB terjaga, otomatis pH akan stabil. Mau nggak, silakan kalau mau nanya. Halo. Coba yang kita nanyanya yang seputar yang tadi dulu ya Om ya, jangan dulu yang lain ya. Yang ya terangkan dulu. Tadi ada yang kurang jelas bagaimana? Monggo. Jangan nanya dulu di luar itu ya. Biar nggak loncat-loncat. Ayo untuk aplikasi asam umat 8 liter apa masih dicampur? Iya iyalah, campur air lah. Ya. Gimana kita bisa merata kalau cuma 8 liter ya? Kasih air lah, misalkan menjadi 400 liter, kan insya Allah tercukupi nanti semua ya. Punyaku pH 4, hancur ya pasti ya. Kalau lahan sudah dimuasa apa bisa langsung ke lubang-lubangnya aja ya, Kang Nuril. Apakah betul biochar atau sekam bakar kecil, CA-nya kecil ya? Iik apa nih? Iik Mubarok ya. Dari sekam ya, orang sekam itu CA-nya kecil. Tetap harus ada tambahan dari luar salin itu. Betul, Agus Mutoha. Jadi KTK kelihatan normal kalau pH-nya di atas 6,5. Kalau pH-nya 6,5, minimal, berarti KTK-nya normal. Karena ketika KTK nggak normal, pH digenjot kayak apapun nggak akan naik. Oke. Silakan ilalang. Kalau jenengan pakai ilalang, ya, pakailah daunnya, jangan batang sama daun, jangan sama akar-akarnya. Akarnya buang, ya. Karena di akarnya ada zat eleopati ya, kurang bagus itu. Apa tuh? Untuk tanaman keras yang sudah dilah, dia podo wae lah, ya. Om, ya, magnesium sulfat biasanya pabrik sudah bikin dalam komposisi yang sangat tinggi dan biasanya sulfatnya itu sangat rendah ya. Magnesium sulfat S-nya itu sangat rendah, sudah diperhitungkan itu ya. Bahan C organik dari Kipayat Gama apa sudah cukup? Cukup, tapi kan seberapa banyaknya harus jelas. Lahan 1 hektar, Kipayatnya cuma 1 karung ya, mau cukup lah ya. Diimbangi ya. Aduh, yang nanyanya kebanyakan langsung lolop-lolop Bentar. Apa nih? pH usahakan selama-lamanya itu seminggu sekali cek. Jadi jenengan harus rutin. Kalau perlu tiap hari. Ya. Awas loh. Ya, jangan sampai kecolongan nanti. Kalau rekayasa pupuk,
Tangarip, ya. Rekayasa pupuk ayah kan hanya di makro mikro NPK, oke? Ya. Jadi untuk CAMG tetap terpisah. Makanya jangan coba deh lihat cara cara buat pupuk pekat KRP KRG, ya. Tetap dolomitnya harus masuk. Ya. Apa yang mau dipecahin kalau bahan yang nggak ada? Oke? Apa nih? Alah, aduh. Ini kebanyakan yang nanya barang-barang malah kalau kelelep. Apa nih? Betul, Ari Amin. Ya, Ari Amirin. Kebutuhan sama MG. Makanya kita harus punya pH meter, ya. Ya, ketika secara gini, secara teoritis untuk menaikkan satu, misalkan dari 5 pH-nya jadi 6, kalau jenengan pakai dolomit itu kebutuhannya 2,1 ton. Serius, ya. Untuk menaikkan pH 1 poin aja, 1 tingkat, misalkan dari 5 ke 6, ya. Kalau jenengan pakai dolomit, ya, atau kapur pertanian, itu membutuhkan kurang lebih 2,1 ton, ya. Tapi kalau jenengan pakai asam humat hanya butuh 8 sampai 10 liter. Monggo pilih mau yang pakai yang mana, ya. Betul, ya. Sudah tadi udah disetkan. Cara bikin asam umat silakan buka live ayah yang tadi, ya. Wajib, ya. pH meter wajib punya kalau ingin berhasil di pertanian, ya. Ayah mau nanya, untuk pemupukan yang dikejar yang baik itu apakah langsung dikenakan tanamannya? Gini, kalau akarnya masih pendek, misalkan baru umur di bawah 10 hari, ya masih di sekitar itu. Tapi kalau udah di atas 3 minggu, akar udah kemana-mana. Sebaiknya kurang lebih sejengkal dari tanaman, ya, cara ngocornya. Agus Sutisna udah tak bilangin untuk 1 hektar asam humatnya 8 sampai 10 liter atau 8 sampai 10 kilo, ya. BWD, ya. Kalau untuk mengukur daun BWD. Bagaimana jangan bisa, ya? Bisa pakai jerami, monggo silakan. Tapi tetap harus diuraikan dulu. Jerami butuh waktu kurang lebih 20 hari agar bisa terurai, ya, kalau dengan KRR. Awas, hati-hati. Ya. Kalau pakai ekstrak cacing tanah ya insya Allah, tapi tetap kandungan organik harus tetap masuk, Bang Jangkung. Ya. Sudah ada CAMG-nya, ya. Kayak di KRP di KRG, CAMG sudah ada. Kalau yang dari pusat, gitu. Agung Budianto, silakan buka live streaming ayah yang tadi sore, ya, di YouTube. Judulnya Cara Membuat Asam Humat, ya. Silakan buka. Bisa, ya. Serasah juga apa-apa. Pokoknya apapun bahan dari tumbuhan apapun dari hewan semua bisa dibagi-jadiin, ya. Ya bisa lah. Kalau sudah ada tanamannya, tetap harus dihitung asam humat yang paling aman. Sekali lagi, untuk 1 hektar itu 8 liter atau 8 kilo. Atau yang paling simpel begini, untuk satu drum isi 200 liter, asam humatnya 1 kilo atau 1 liter, wis titik gitu aja. Ya, insya Allah itu aman. Kan ekstrak cacing harus pakai KRR, Om Muhammad. Mana kan gini dengerin. Dengerin sebentar. Berarti ini hari Yanisan belum paham ini. Menaikkan pH tanah itu harus ada kandungan Ca sama Mg. Oke. Nah,
CAMG akan berfungsi atau dengan baik kalau apa? Kalau KTK-nya normal. Nah, salah satu untuk menormalkan KTK adalah asam humat itu. Jadi bukan cuma asam humat toh, tetap CAMG-nya masuk. G. Apa tuh? Makanya tadi kata juga simak sebenarnya yang benar. Ayah, 5 hari ke belakang ayah saya kocor asam umat. 3 hari kemudian air sawah surut karena panas yang tinggi. Ya nggak apa-apa. Justru masuk asam umat, masuk nutrisi, itu jangan lagi ada airnya. Dalam keadaan macak-macaknya. Ya, asam umat pakai air gamut. New Samsung, silakan buka live ayah. Udah tak bahas itu ya. Cara bikin asam umat dari gambut ya. Silakan buka live yang lain. Live untuk masalah buat asam umat ya. Petroganik itu buatan pabrik. Ayah nggak mau bahas buatan orang, nggak enak dan nggak etis. Nanti menjelek-jelekan orang, aku nggak mau. Mohon maaf ya. Petroganik itu produk buatan. Ayah nggak mau bahas punya orang. Mohon maaf ya. Paham lah. Nanti ada yang ketinggung. Kalau beli asam umat 90% yang bubuk kiloan, kalau kita promosi lagi pakai kira namanya 1 hari aja asam umat itu udah jadi, tinggal lanjut aja. Boleh, silakan ya. Pakan ayam yang pakai sekam, silakan. Ya harus tetap harus dipermentasi. Harus minimalnya 2 minggu rata-rata ya. Lebih lama lebih bagus. Oke, dengerin. CA kalau dalam bentuk murnian, misalkan 90% MG-nya pun sama, CA-nya 2 kilo, MG-nya 1 kilo untuk 200 liter air. Sekali lagi, silakan dicatat. Biar nggak nanya-nanya lagi. CA 2 kilo kalau yang 90% up kandungannya. Oke. MG pun sama. Itu 1 kilo untuk 200 liter air. Kalau pakai sistem ini tusuk satu tanaman, sistem lubang, maka satu lubangnya cukup 1 gelas 200 mili. Bisa dipahami? Itu kalau pakai yang murnian. Kalau pakai dolomit itu 1:10. 1 kilo dolomit airnya 10 liter. Bisa dipahami? Oke. Jadi kalau untuk 200 liter ya butuhnya berarti 20 kilo. Sama insya Allah kandungannya dengan CA murni yang tadi, yang 2 kilo sama magnesium yang murni 1 kilo ya. Tolong silakan dicatat. Biar nggak nanya-nanya lagi. Diameter pakai Takemura, kasih murah itu lebih bagus. Apa kohe yang masuk di pembenah tanah di awal yang satu karut jadi KTK ya insya Allah Iqbal ya juga semuanya. Kenapa di Polaya wajib masuk pupuk kandang ataupun kompos per 5 meter 1 karung? Maksudnya Pak untuk membangun KTK Om ya. Ketika KTK-nya normal, antum masukin CAMG, maka otomatis akan cepat apanya perubahan derajat keasamannya. Bisa dipahami? Oke, betul, Nuril. CA 2 kilo, MG 1 kilo untuk 200 liter air. Untuk satu lubang, kalau pakai mulsa, itu 200 mili. Ya. Saran saya itu 10 hari sekali, selama-lamanya. Bagusnya seminggu sekali. Biar apa? Biar pH-nya tetap normal segitu. Ya. Waalaikumsalam. Dolomit harus difermentasi dulu dengan gerat. Kalau pingin cepat terure CAMG-nya di dolomit, maka uraikan dulu dengan GRR. Kalau nggak diuraikan, nanti terurainya kalau secara alamiah itu lama. Makanya efeknya bisa beberapa hari, bahkan bisa seminggu kemudian, 2 minggu kemudian. Ya. Saran saya, minimal sehari semalam dolomitnya kasih
KRR, insya Allah cepat terurainya CA sama MG-nya. Okay? Yang bisa merusak KTK apa ya? Yang bisa merusak KTK ketika C organiknya hilang habis, ya. Bukan urusan masalah produk sintetis, ya. Keliru itu, Gus. Ya. Mau masuk, gini dengerin. Masuk pupuk sintetis, jor-joran katanya ya. Kenapa bisa merusak KTK? Sebutnya bukan merusak KTK, bukan, ya. KTK ketika kandungan organik sudah nggak normal atau kurang berimbang di lahan, otomatis saat masuk pupuk kan pupuk jadi tidak terurai, ujung-ujungnya akan ada penumpukan, gitu Gus konsepnya, ya. Jadi kebalik, ya, bukan karena pupuk sintetis merubah KTK, tapi apa? Justru kebalikannya, ketika KTK nggak seimbang, nggak normal, dalam keadaan normal, maka pupuk yang masuk tidak akan terserap, jadilah residu yang numpuk. Ya kan? Paham ya? Pupuk kimia, mohon maaf, di pemahaman ayah tuh udah nggak mengenal kimia organik sebetulnya. Kenapa coba? Itu kan hanya sumber bahan aja. Ayah pengen nanya deh, Om, nih siapapun semuanya. N, P, K, C, A, M, G, S, dan lain-lain lah ya. Mau datangnya dari pantat ayam, mau datangnya dari pabrik, yang namanya N ya tetap N, yang namanya P tetap P, ya. Apalagi sudah berbentuk ion, kation, nggak ada istilah, itu hanya sumber aja. Oke, paham? Bisa dipahami? Makanya sebetulnya saya kurang setuju dengan istilah ini organik atau anorganik. Ketika sudah berbentuk ion kation, udah nggak ada istilah lagi. Gitu. Ya. Cuma harus berimbang. Ya. Ketika KTK misalkan kemampuan ya misalkan anggap 10, yuk masukin 20, akan ada residu 20. Ada residu 10. Oke, lama-lama ya akan merusak keharmonisan. Oke, bisa dipahami? Boleh, Saib Wijaya. Ayah, kalau untuk lahan sawah bisa nggak aplikasi CIM irrigation ke lubang irigasi? Ayah biasa begitu. Ketika lahannya luas, pas begitu sumber air masuk, aku barengin aja, ikutin air. Kan nggak terlalu capek, kita harus muter-muter. Cerdas itu namanya. Ya. Berarti yang bahaya betul residu pupuk yang tidak terurai. Nah, ada satu hal yang harus dipahami. Ketika KRR masuk, insya Allah berapapun yang masuk akan terurai. Itu hebatnya KRR. Serius. Kecepatan naiknya, jadi nggak kebaca nih yang tadi. Agus Sutisna, dengerin, residu pupuk sintetis, bahkan pestisida sekalipun, herbisida sekalipun, insya Allah dengan yang kita kembangkan dalam ini KRR, insya Allah tuh semuanya akan terurai. Ya. Paham ya? Ya iyalah, semuanya itu. Kalau pakai kalsium karbonat bisa, mau nggak aja silakan. Ya, lahan dengan asam umat, pupuk 1 ton, pokoknya lahan pola air itu kuat untuk berapa kali tanam ke depan. Dengerin sebentar, dengerin. Yang namanya nutrisi itu kan akan dimakan, akan diserap ya, kelas master nih, otomatis akan berkurang, ya harus ada penambahan lagi, pengganti, ya, tetap. Tapi tidak akan sebanyak kalau kita nggak pakai pola yang benar, ya. Ini contoh. Tadi siapa tuh ada yang posting tuh, si Kang Aon ya, yang nanam brokoli. Biasanya katanya masuk, mohon maaf ya, biasanya masuk sampai 250 kilo, sekarang cuma 50 kilo, kan udah 200 kilo. Kenapa? Kan terserap utuh.
CaCO3 itu kan dolomit, Om, kalsium karbonat, ya kan? Lihat, sebentar, sebentar. Ini mohon maaf. Jenengan, coba lihat deh. Berapa kandungan CaCO3 di dolomit? Coba lihat di karungnya, berapa persen? Ya. Kalau pertanyaan seperti tadi, ya kalau pakai CaCO3 berapa kilo ya? Itu rancu pertanyaannya, tergantung merek. Ya, berapa persentase ya masing-masing. Ya. Kalau yang ngambil yang standar, ya, itu seperti yang tadi. Ya, kebanyakan sulfur dengan sendirinya. Kalau sulfur itu kan akan mengikat apa? Es, sulfur, es. Itu kan basah itu, ya, dengan sendirinya. Oh, nggak usah buka musa, kocor ke lubangnya aja. Kelas master, ya, nggak ngapain kita buka musa, ya. Setelah selesai tanam, cabut, masukin lagi. Asam humatnya masuk, G, Ca masuk, Mg masuk, selesai. Ya. Biasanya sampai 2 tahun ketika sebelum hancur bener musanya, musanya nggak diganti, nggak olah-olahan lagi, kocor ke bekas lubangnya aja, ya. Bisa dipahami, ya. Aduh, apa nih? Ya kalau buat menguraikan unsur pupuk KPKR-nya harus dihidupkan dulu, wajib lah Irawan. Sekarang logika sederhananya gini, Wan, ya. Ketika nggak dihidupkan, apa mungkin mikroba lagi tidur kerja? Kan nggak mungkin. Ya, kita aja manusia masa tidur sambil kerja kan enggak. Jadi apa? Ya hidupin dulu bisa-bisa kerja. Oke. Apa nih? Ayah menyarankan itu 5 hari sekali masuk nutrisi itu, ya, vegetatif maupun generatif. Kalau untuk cabai, ayah sarankan 5 hari sekali. Bahkan dulu ayah pernah mengajarkan sampai 3 hari sekali. Ya, awas. Dosis pupuk untuk kocor saran ayah kisaran 4.000 sampai 6.000 ppm-nya. Oke. Kalau untuk spray 2.000 sampai 2.500. Satu. Yang kedua, saat aplikasi ketika kocor lakukanlah di sore hari. Oke, untuk kocor apapun nutrisi yang masuk, mau RP mau RK itu sore hari. Kalau untuk spray justru sebaliknya, pagi hari. Tolong dicatat ini, tolong dicatat, tolong dicatat. Oke. Sekali lagi. Om, Tarom, walaupun sulfur butuh itu nggak sampai ratusan ton atau 3 tonan, Tom. Sulfur itu butuhnya hanya berapa? Hanya 2 sampai 4%. Tapi itu dengan ajair aja selesai kok, Tom. Orang di ajair sulfurnya gede. Jangan salah, antum harus tahu berapa sih kadar yang dibutuhkan. Yang dimaksud banyak itu berapa. Makanya, sekali lagi, kenapa dulu ayah pernah menerangkan, ketika kita membudidaya sesuatu tanaman, salaman dulu dengan yang mau ditanamnya. Antum mau nanam cabai, salaman dulu dengan cabainya. Antum mau nanam bawang, salaman dulu dengan bawang. Ya, artinya apa? Harus tahu dulu mereka itu butuhnya apa, seberapa banyak. Gitu. Paham ya? Untuk tanaman yang berbuahnya terus tidak sekali panen, saran ayah masuk pupuk nutrisinya 5 hari sekali. G. Kalau yang untuk sekali panen cukup 10 hari sekali. Bisa dipahami? Oke, ya. Sebentar, sebentar. Ulangi. Jangan dulu ada yang nanya, jangan dulu ada yang nanya. Tahan dulu, tahan dulu. Gini. Tadi kan kita sudah ngebahas masalah faktor yang bisa menunjang gimana caranya nutrisi bisa terserap utuh oleh tanaman. KTK harus tinggi, pH harus antara 6 sampai 7, ya. Paham ya? Begitu juga kejenuhan basah juga sama. Oke, lanjutin. Ini yang kedua. Kapan kita waktu harus masuk? Dan berapa dosis yang harus masuk? Oke. Dengerin nih. Kapan harus masuk? Awas, teknisnya antum mau kocor apa spray? Sebentar. Kalau jenengan spray, maka masuklah pagi hari. Kenapa harus pagi hari?
Ketika antum spray, misalkan anggaplah dari jam 6 sampai jam 9, satu, stomata terbuka, yang kedua, akan langsung dimasak. Oke, paham? Ya. Tapi kalau jenengan masuknya sore hari, itu bukan berarti nggak boleh, cuma akan lebih dekat ke buang sia-sia waktu. Kenapa? Saat kita spray sore hari, oke, nih sebentar, biar ngerti dulu, jangan dulu ada yang nanya, sebentar. Kan matahari nggak ada, oke? Terus belum tentu terserap oleh stomata. Habis itu malamnya atau pagi dini harinya kena embun, terlarut, pembubajiran nantinya. Paham? Ya. Biar optimum, makanya kalau spray di pagi hari, biar langsung termasak oleh fotosintesis. Nah, kalau kocor, kenapa ayah sarankan sore hari? Dengerin. Kalau jenengan masukin kocornya pagi, misalkan mulai dari jam 7, ya, ketika antum kocor, kan nggak langsung terserap oleh tanaman. Masih dalam lubang tanam misalkan ya. Oke. Saat kemudian muncul matahari, maka respirasi atau penyerapan air oleh tanaman akan langsung banyak. Ayah khawatirkan apa? Overdosis. Kalaupun nggak overdosis, akan ada kelebihan walaupun nggak sampai overdosis. Apa? Kelebihan di jaringan silem atau flumnya. Ujung-ujungnya tanaman jadi mengkeret, daun mengeras, bahkan ada yang sampai melengkung ke bawah atau sebaliknya jadi kayak mangkok. Akibat apa? Yang terserap maksudnya air, tapi nutrisi yang kita masukin masuk sekaligus. Itu kurang bagus juga walaupun ppm-nya standar. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya. Nah, kalau sore hari dia tidak langsung menyerap ke atas, pelan-pelan. Ya. Slow. Oke, bisa dipahami. Makanya akan aman. Bisa dipahami ya? Jadi sekali lagi, kalau jenengan spray, waktunya pagi hari. Kalau kocor, waktunya sore hari. Tapi, ada tapinya. Mau jalan pakai spray, mau jalan pakai kocor, ya minimal 1 jam sebelumnya itu disiram dulu lahannya. Jangan sampai lahan dalam keadaan kering. Kenapa? Ketika kurang air, proses pemupukan bisa malah merusak jaringan. Artinya apa? Sebelum pemupukan, siram dulu. Lembabkan dulu tanahnya. Cukupi kadar airnya di tanah. Oke? Bisa dipahami? Bisa dipahami sampai situ? Jangan dulu nanya katanya juga. Jangan dulu nanya. Bisa dipahami? Biar nanti nggak mumet di tangan. Ya? Itu alasan kenapa kalau mau pupuk pengen benar-benar sempurna, penyerapannya, kebutuhan tanaman itu sebetulnya nggak banyak kok pupuk itu, dikit sebetulnya. Ya, kalau selama ini banyak merekomendasikan harus sekian kilo, harus sekian kintal, ya karena apa tadi? Karena faktor X-nya tadi nggak diperhitungkan. Banyak itu sebetulnya yang terserap tetap sedikit, sisanya malah jadi residu kebuang, buang duit selama ini kita. Bisa dipahami? Ya, ya. Oke, apapun sama. Ya, mau tanaman apapun, mau padi kek, mau tanaman apapun sama. Waduh, jadi paham ya? Kalau spray pagi hari, kalau kocor sore hari, wis titik. Tapi sebelum itu dilakukan, mau spray, mau kocor, tanahnya harus sudah kita dalam keadaan lembab. Siram dulu. Insya Allah akan bagus hasilnya. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Berapa dosisnya? Kalau untuk spray, ya, hampir semua tanaman kisaran 1.500 sampai 2.500 ppm, mau untuk vegetatif maupun untuk generatif. Ya. Cari aman 2.000. Insya Allah itu cukup. Kalau untuk kocor itu butuh 2 sampai 3 kali lipatnya. Ya. Jadi kisaran 4.000 sampai 6.000 ppm ya kalau untuk kocor. Awas sekali lagi.
Harus dipahami. Waktu kapan? Kalau spray, pagi, kocor, sore. 1. 2. Sebelum aplikasi kocor atau spray, tanah siram dulu. Oke. Ketiga, dosis untuk spray kisaran 1.500 sampai 2.500. Tiap tanaman nggak sama, tapi hampir-hampir mirip lah. Amannya, wis 2.000. Untuk kocor, itu kisaran 4.000 sampai 6.000 ppm-nya. Kalau pengen aman, wis di 5.000. Kelar, insya Allah. Lakukan rutin. Selama-lamanya, intervalnya 10 hari. Ya. Kalau sarana ya 5 hari sekali. Insya Allah hasilnya luar biasa. Oke, ada yang ditanyain enggak? Monggo. Tapi nanyanya jangan yang lantur, ya. Yang ada berhubungan dengan ayah barusan terangin. Oke, silakan, monggo. Kalau ayah pakai alat kocor, cus. Kalau yang manual, oke. Kalau yang sudah punya duit, pakailah irigasi tetes, vertigasi, oke. Ya tergantung, dengan modalnya punya berapa. Kalau enggak, pakai itu aja. Pakai kocor gitu bisa. Enggak, salah. Gitu, Bang. Kata siapa? Awas. Dengerin. Unsur, antum lihat baca. Pernah nggak belajar waktu SMA? Unsur periodik. Golongan 1A, 2A, 3A, kan? Sampai 7A. Terus sebaliknya, golongan 1B sampai 7B. Ya? Hah? Hanya akan bisa saling itu kalau 1A dengan 7B. 2A dengan 6B. Itu ngawur itu. Cek tuh, Bang. Nggak semuanya bisa begitu. Contoh kayak K golongan 1A, maka dia akan berfiksasi dengan apa? Golongan 7B. Salah satunya dengan klor, dengan Cl. Maka bisa gabung jadi KCl. Kan gitu. 2.000 ppm berapa? Harus beli alatnya, beli alat TDS-nya, Kang Deden. Ya, belilah alatnya. Eksan berarti belum nggak dengerin dari tadi tuh. Ya, kira setelah hidupan berapa lama dia bangun lagi? Gini, kalau ditutup rapat, ya, nih buat Zainal Abidin dan lain-lain, ini KRR kita sudah hidupin ya. Ngehidupinnya itu, kalau untuk 1 liter jenengan masuk kurang lebih sekitar 50 mili gulanya, ya, dia akan tetap hidup selama 1 bulan. Ya. Atau gulanya kurang lebih sekitar 1 on lah. Itu 1 bulan dia hidup. Masih hidup, belum tidur lagi, ya. Semakin banyak gulanya, semakin lama dia tidur bangunnya, ya. Gini loh, mikroba apapun, ketika makanan ada, dia akan hidup terus. Ketika makanan sudah nggak ada, maka dia akan dormen. Kelamaan dormennya, dia akan berubah, jadi berbentuk spora, gitu, ya. Ya, kalau ngocor pupuk nggak disiram lagi, kan kita nyiram sebelum pupuk masuk, Om. Ya, habis gitu, ya kesodanya jadi diurus. Nggak dengerin nih Hasan. Ya, jadi nggak denger. Yang nggak boleh justru dalam keadaan kering, kita ngocor pupuk, bubar jalan itu. Ya. Yang benar, basahin dulu tanahnya, baru pupuk masuk. Selesai. Udah dalam keadaan lembab kan dia. Oke? Saya cabai dulu 3 hari sekali, hasilnya fantastis. Agung? Ini komandan telat sih datangnya. Kalau untuk spray itu kisaran 2.000 sampai 2.500 ya. Kalau untuk spray. Podok, Ari Yonanson, jangan nanya lagi. Semua tanaman sama ya, kisaran 4.000 sampai 6.000. Ayah bilang cari yang aman, 5.000 kalau kocor. Wis titik, udah gitu aja. Ya.
Enggak, Iqbal, aman. Ayah udah ngelakukan itu kok. Ya, kalau kocor aman. Ya. Dah, ada lagi yang ditanyain nggak? Kalau nggak ada, kita cukup ya. Silakan catat, renungkan, kerjakan. Ikutin, manut, insya Allah hasilnya luar biasa. Ya. Tinggal nanti disesuaikan dengan SOP tanaman masing-masing. Oke? Yang penting pengertian gimana cara aplikasi pupuk yang benar dengan harus paham dulu ya. KTK-nya gimana caranya untuk menstabilkan, pH menstabilkannya gimana ya. Derajat kebasahan pun sama ya. Paham ya? Kejenuhan basah maksudnya. Habis itu pupuknya kapan harus masuk, berapa batas maksimum masuknya, kalau kocor gimana, kapan waktunya, berapa dosisnya, kalau spray kapan waktunya, berapa dosisnya, itu dipakai, dipegang dodol, insya Allah tidak akan berhasil. Ya, tinggal plus perawatan aja dari calon hama dan penyakit. Sarana ya, ada hama, nggak ada hama, sprot minimal seminggu sekali untuk antisipasi. Paham? Kalau sudah paham, kita udahi dulu deh ya, udah 1 jam lebih nih. Yang jelas lihat kondisi tanaman ya, belum tentu juga 5.000 cukup, siapa tahu kurang. Lihat aja pertumbuhan tanamannya, kalau tanamannya kurang modotnya atau kurang ininya, tambahin. Makanya TDS harus punya, pH meter harus punya, BWD harus punya kalau ingin berhasil. Jadi apa? Lihat bagan warna daun, lihat daunnya. Ais, cukup apa enggak? Kalau kurang, tambahin dosisnya dikit, gitu. Oke, ya. Kang channel Ahwa, kalau ke daun langsung ke dapur dan daun itu tipis, fotosintesis tipis. Kalau kebanyakan gosong daunnya, gitu, ya. Jadi harus separohnya, nggak kuat dia kalau seperti di kocor, ya. Beda dengan akar. Oke, kalau dikocorkan masuk ke akar, jalur ke silem, ke plum, bla bla bla, baru nyampe ke daun. Nyampe ke daun, tetap kisaran 1.500 2.000 loh, channel. Ya. Kalau langsung masukin ke daun ya jangan lebih dari itu. Gosong nanti daunnya. Ya. Akun samaran ya terserah jenengan enaknya mana. Ya, terserah. Enggak, buat semua sama. Siapa bilang itu tadi buat semua tanaman sama. BWD sama buat semua tanaman. Oke, aplikasi mau spray mau kocor terserah jenengan mana yang enak ya. Kalau jenengan lebih mudah dikocor ya kocor, lebih mudah di spray ya mau spray, suka-suka hati itu. Oke. Yang penting pakemnya dipegang. Oke lah, kalau ngobrol nggak akan selesai-selesai ini. Yang penting itu konsep dasarnya itu tolong dipegang dan dipahami. Oke, biar jenengan nggak kejedot terus. Awas, bagus tidaknya bagus tanaman bukan masalah ini pupuk mahal apa murah. Titik. Pahami itu. Oke? Sementara itu dulu ya. Nah, namanya ke tanah sama, mau di polybag kek, mau di kantong kek, mau di kulkas kek, bodoh ya. Yang mulai jalur pakar sama jalur daun itu aja bedanya. Kalau pakai jalur akar minimalnya kisaran 4.000 6.000 titik. Mau di mana mau nanamnya ya. Kalau jalur daun kisaran 1.500 sampai 2.500 titik, selesai ya. Pahami sendiri itu, masa nggak paham-paham mas sudah ya. Udahlah itu dulu. Capek aku ngomong terus ya. Belum minum belum apa ini. Ya sebentar itu dulu, mohon maaf ya, saya sering bercanda. Enggak, saya cuma bercanda-bercanda aja tadi ya. Oke, selagi lagi mohon maaf ya, silakan cerna putar ulang kalau belum jelas, catat yang penting-penting nah biar jenengan nggak lupa. Oke, habis itu tolong praktekkan. Nanti jenengan akan paham sendiri ya. Itu saja dulu. Sekali lagi mohon maaf. Aduh, mudah-mudahan besok masih ada waktu lagi buat kita bahas-bahas yang lain. Masih banyak, mungkin masih ratusan ribuan nih materi yang akan kita bahas ya. Apalagi kalau apa? Kalau apa? Kalau kita bahas seluruh komoditi. Oke. Insya Allah lah, selama ayah pernah nanam dan ayah hasilnya lebih bagus, itu akan ayah share apapun ya. Kenapa? Karena aku pingin nanti nggak dihisap ya. Dikira nggak akan dihisap lah. Nggak enak dikasih ilmu itu. Ya. Kalau kita nggak amalkan, nanti dihisap, masya Allah berat itu ya. Dan alhamdulillah jenengan adalah sudah membantu ayah ya. Kenapa?
Insya Allah kelak ketika ayah ditanya, hei ayah, dulu aku kasih ilmu di dunia, kamu pakai apa? Jenengan yang dijawab jadi saksi ayah, ya kan? Oke, itu aja dulu deh. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam repo. Oke, silakan praktekkan.